Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Artinya dua rekrutan teranyar kita, gelandang kita tidak hanya muda, tetapi secara statistik mereka adalah dua terbaik ya. Fratesi dua terbaik mencetak gol di dalam kotak penalti, Samardzic dua terbaik gelandang pencetak gol dari luar kotak penalti. Luar biasa, saling melengkapi. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Waduh, kangen banget dengan teman-teman nih. Hari ini gua mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama teman-teman, dari Di Marzio, jurnalis kawakan dari Sky Sport. Dia mengatakan bahwa Udinese telah menerima tawaran Inter sebesar 15 juta plus Giovanni Fabian untuk Samardzic. Detail kesepakatan menurut Di Marzio akan segera dirampungkan di hari Rabu ini. Wah, mantep banget teman-teman. Lini tengah kita menurut gua sangat amat berbahaya dalam hal serangan. Tetapi gua masih agak khawatir nih. Gelandang kita semua tipikalnya menyerang ya, kecuali Aslani. Jujur gue jadi khawatir lini tengah kita nggak seimbang. Nah, yang menarik dari lini tengah kita teman-teman, kalau gue lihat-lihat, kita punya 3 pemain yang selama ini fasihnya bermain di sisi kanan, yaitu Barella, Fratesi, dan Samardzic. Samardzic walaupun kidal di Udinese dia lebih banyak bermain di sisi kanan. Begitu juga Fratesi ya, selama di Sassuolo dia banyaknya main di sisi kanan. Dan untuk Barella, teman-teman tahu sendirilah bahwa Barella memang bagusnya main di sisi kanan. Begitu dipindah ke sisi kiri dia nggak begitu maksimal. Sehingga gue penasaran nih, di antara 3 pemain itu siapa yang akan ngalah, di-develop, dikembangkan untuk bermain di sisi kiri. Sedangkan untuk gelandang kita lainnya yang fasih bermain di sisi kiri ada Mkhitaryan dan Calhanoglu. Tapi kan Calhanoglu akan bermain sebagai regista ya. Artinya untuk gelandang sisi kiri kita cuma punya Mkhitaryan nih sejauh ini. Lalu hal menarik lainnya teman-teman, ini 2 rekrutan gelandang teranyar kita ya, 2 pemain muda, Samardzic dan Fratesi. Nah, kedua pemain ini punya ciri khas. Dalam 2 musim terakhir di Serie A, Samardzic adalah salah satu gelandang yang paling banyak mencetak gol dari luar kotak penalti dengan jumlah 5 gol. Di atasnya dia ada Koop Meiners, Malinowski, dan Fabian Ruiz. Tapi sebagai informasi aja nih teman-teman, Malinowski dan Fabian Ruiz kan udah nggak main di Serie A. Berarti sekarang kita punya gelandang top tuh ya, 2 terbaik dalam hal mencetak gol dari luar kotak penalti, yaitu Samardzic. Di atas kita cuma ada Koop Meiners. Sedangkan untuk Fratesi adalah salah satu gelandang tersubur dalam hal mencetak gol di dalam kotak penalti. Di atasnya dia ada Sergej Milinkovic-Savic dan Pasalic dengan 18 gol. Sedangkan untuk Fratesi 11 gol, luar biasa banget. Dan sebagai informasi, Sergej Milinkovic-Savic pun udah nggak di Serie A. Artinya Fratesi sekarang ada di urutan 2 besar gelandang yang paling banyak mencetak gol di dalam kotak penalti. Artinya 2 rekrutan teranyar kita, gelandang kita tidak hanya muda, tetapi secara statistik mereka adalah 2 terbaik ya. Fratesi 2 terbaik mencetak gol di dalam kotak penalti, Samardzic 2 terbaik gelandang pencetak gol dari luar kotak penalti. Luar biasa, saling melengkapi. Kemudian berita selanjutnya untuk bek pengganti Skriniar, sampai dengan detik ini belum mendapatkan siapapun ya teman-teman. Terakhir ada 2 nama mengerucut, yaitu 2 bek Atalanta, Toloi dan Palomino. Tapi ternyata Palomino justru pindah ke Cagliari. Dan Toloi sayangnya menurut Atalanta masuk ke dalam pemain yang tidak akan dijual, untransferable. Kenapa Inter mengganti Skriniar dengan bek yang tua? Karena untuk bek masa depan sebetulnya Inter telah menetapkan bek Lille Jallow sebagai pengganti Skriniar. Tapi sayangnya musim lalu cedera sehingga diurungkan dibeli di musim ini. Untuk musim ini pakainya bek alternatif yang sudah tua, lalu Inter akan mencoba mendekati Jallow lagi di musim depan karena statusnya bebas transfer. Nah, ngomong-ngomong tentang Skriniar teman-teman, dia baru aja bikin statement begini. Pembicaraan saya dengan Paris Saint-Germain sudah berlangsung sejak tahun lalu. Itu betul. Dan akhirnya sekarang saya sudah berada di Paris Saint-Germain dan saya akui saya bahagia. Sejak pertama kali dihubungi oleh Paris Saint-Germain, tidak ada keraguan dalam diri saya. Saya ingin ke Paris dan saya pikir ini luar biasa. Wah, belagu juga nih Skriniar, ternyata udah berbicara dengan Paris Saint-Germain sejak musim lalu ya. Tetapi di depan media seakan-akan dia setia banget nih sama Inter. Lalu lanjut cerewetin Inter berikutnya dari posisi kiper teman-teman. Sampai saat ini juga belum ada kejelasan. Tetapi banyak pihak mengatakan bahwa Inter tinggal selangkah lagi mendapatkan Sommer karena sudah deal dengan si pemain dan juga sudah deal dengan Bayern Munchen.
tinggal menunggu Munchen mendapatkan kiper baru penggantinya Sommer, maka Sommer akan langsung finalisasi ke Inter. Yang justru buntu adalah negosiasi transfer Trubin ya teman-teman, yang diproyeksikan akan menggantikan Handanovic. Menurut Inter harganya Trubin terlalu mahal ya untuk ukuran kiper yang masih hijau dan kontraknya tinggal 1 tahun lagi. Harga 15 juta terlalu besar untuk Inter. Sehingga untuk posisi kiper kedua Inter berubah strategi nih. Mungkin Inter akan mencari kiper yang kawakan yang bisa dipakai di tahun ini saja, karena kemungkinan besar Inter akan kembali mendekati Trubin di tahun depan dengan status bebas transfer. Ini dari berita terakhir yang gue baca, ada 2 nama yang sedang ditawarkan ke Inter, yaitu Luigi Sepe, kipernya Salernitana, dan Juan Musso, kipernya Atalanta. Ini berarti teman-teman untuk 2 posisi ya, penggantinya Skriniar dan penggantinya Handanovic tidak akan dicari di musim ini. Kita akan mendekati Trubin sebagai pengganti Handa dan Jalo sebagai penggantinya Skriniar di musim depan ketika kedua pemain ini kontraknya habis. Sementara untuk alternatif di musim ini kita akan mencari pemain veteran ya, yang masa pakainya mungkin cuma sekitar 1 atau 2 tahun lagi. Lalu lanjut untuk posisi penyerang teman-teman. Beberapa hari yang lalu beredar kuat bahwa Inter akan mendekati kembali Alexis Sanchez, penyerang asal Chili berusia 34 tahun yang saat ini ternyata berstatus tanpa klub. Marcel tidak menawarkan perpanjangan kontrak, padahal musim lalu Alexis Sanchez main 35 kali, mencetak 14 gol 3 assist. Luar biasa. Kalau teman-teman setuju nggak kita ngembaliin Alexis Sanchez? Kalau gua jujur nggak setuju ya, karena Alexis Sanchez terakhir kali di Inter hubungannya nggak begitu baik dengan Inzaghi. Ketika dicadangin, Alexis Sanchez sering drama nih, sering bikin postingan sindiran ya di Instagram story. Tapi memang dari sisi Marotta dan Ausilio pun tidak tertarik Alexis Sanchez ya. Mereka lebih memfavoritkan Balogun sebagai pengganti Lukaku. Lalu kemudian mereka akan mengincar Siamaka kalau berhasil menjual Korea. Akan tetapi teman-teman, Inzaghi justru sebaliknya. Inzaghi maunya penggantinya Lukaku ya Siamaka. Nanti begitu Korea terjual baru mendatangkan Balogun. Jadi ada 2 versi nih, Marotta dan Ausilio pinginnya kita datengin Balogun, baru nanti Siamaka kalau Korea kejual. Sedangkan Inzaghi lebih pingin striker yang fisikal, sehingga penggantinya Lukaku harus Siamaka. Lalu boleh datengin Balogun kalau Korea dijual. Kalau teman-teman setuju Marotta atau Inzaghi. Tapi per hari ini teman-teman, wah ini berita Siamaka beredar sangat amat kencang. Menurut Romano, Inter sudah mengajukan 20 juta tetapi ditolak mentah-mentah oleh West Ham. West Ham membandrol Siamaka di harga 30 juta. Dalam waktu dekat, Inter akan menaikkan tawaran di angka 25 juta. Kalau menurut La Gazzetta, Inter akan segera mendaratkan Siamaka. Pemain timnas Italia ini mengalahkan Balogun dan Jonathan David karena Inzaghi lebih condong mencari penyerang yang fisikal. Siamaka sendiri sebetulnya lebih menunggu AS Roma, tetapi tidak bisa menolak godaan bermain di Liga Champions bersama Inter. Jadi teman-teman, ini kalau gua simpulin ya, mercato terhangat kita untuk posisi kiper Sommer kita sudah selangkah lagi. Bayern dan Inter sudah sepakat, tinggal menunggu Munchen mendatangkan kiper baru, maka Sommer akan langsung pindah ke Inter. Lalu untuk posisi pemain tengah, Samardzic akan segera difinalisasi setelah Inter pulang dari Jepang. Dan terakhir untuk posisi penyerang, Siamaka menjadi nama terhangat karena Inzaghi secara khusus lebih berharap striker yang fisikal. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Sampai jumpa.